rasa puluhan mahasiswa di Kabupaten Tangerang, Banten berlangsung ricuh. Para pengunjuk rasa mendesak Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang, Banten untuk memberikan penjelasan secara gamblang perihal ratusan sertifikat di atas pagar laut. Jangankan 200 sekian puluh sertifikat itu dibatalkan karena cacat, karena faktor melanggar hukum, satu saja cukup gitu. Ya, apalagi tadi sudah 51. Karena itu pasti alas haknya adalah surat-surat atau dokumen palsu. Mengapa dokumen palsu? Ya jelas nggak mungkin punya tanah di situ dan sebagainya. Jadi berpatokan kepada pembatalan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, entah satu sertifikat, syukur kalau semuanya itu sudah bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan. Kalau pemalsuan itu diikuti dengan tindak pidana suap, maka itu menjadi tindak pidana korupsi. Sekarang siapa pelakunya? Ya pelakunya jelas itu mulai dari si lurah itu tadi, lurah ngotot itu tadi, lurah mana itu Kohot. Nah, lurah Kohot dia udah ngaku pasti dia ngeluarin dokumen itu. Kemudian siapa lagi? Usut saja siapa yang nerima. Ya, yang nerima misalnya Agung Sedayu dengan anak perusahaan Intan Agung Makmur. Ya nggak mungkin lah nenek moyangnya punya tanah di situ. Kalau nggak mungkin nenek moyangnya punya tanah, dia pasti beli. Belinya pasti nggak beres, notarisnya pasti kena juga itu. Nah, jadi udah gampang ngusutnya. Pagar dan sertifikat AGB di Laut Tangerang, bukti kong kali kong di era Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya. Indonesia kini kembali diguncang oleh skandal yang begitu menggemparkan. Kali ini bukan hanya masalah di darat, tapi juga di laut. Bahkan saat ini pun mulai terungkap semuanya bahwa banyak terjadi pematokan-pematokan di beberapa wilayah perairan kita. Tapi yang paling bikin heboh tentu saja pagar laut Tangerang. Kasus inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terbongkarnya pagar laut serupa di beberapa wilayah laut di Indonesia. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin sertifikat HGB maupun hak milik bisa diterbitkan di atas air? Dan mengapa nama mantan Presiden Jokowi kembali disebut-sebut dalam polemik ini? Mari kita bongkar fakta-fakta mengejutkan yang tersimpan di balik pagar misterius ini. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap, ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa? Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Tahun lalu, publik dikejutkan oleh penemuan pagar laut di kawasan Tangerang yang ternyata memiliki sertifikat HGB atau hak guna bangunan. Bukan hanya itu, ada juga beberapa yang malah bersertifikat SHM. Bukankah aneh semua ini? Bagaimana bisa ada sertifikat HGB untuk wilayah yang jelas-jelas berada di atas air? Tapi setelah ditelusuri lebih jauh, fakta yang mencengangkan saat ini pun mulai bermunculan.
Pagar tersebut diklaim sebagai milik beberapa perusahaan besar, yang salah satunya adalah Agung Sedayu Group yang memegang hingga 234 sertifikat HGB melalui PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Di sini pertanyaan besar pun mulai muncul. Bagaimana proses sertifikasi ini bisa terjadi? Dan apakah ini murni kelalaian atau ada permainan di balik layar? Pemirsa, pemasangan pagar laut ilegal bersertifikat sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten berbuntut laporan dugaan korupsi. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI melaporkan dugaan korupsi dalam penerbitan ratusan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di area perairan Kabupaten Tangerang, Banten ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Masalah ini pun kian semakin memanas ketika Arsin bin Sanib, Kepala Desa Kohot, dipanggil oleh Kejaksaan Agung sesuai dengan surat nomor B-F-2-2-F-D-1-01-01-2025 tertanggal 22 Januari 2025. Di sini Arsin diminta menunjukkan dokumen letter C terkait kepemilikan lahan dalam pagar laut tersebut. Namun hingga kini Arsin bin Sanib, Kepala Desa Kohot ini tidak bisa ditemui ataupun dihubungi oleh banyak media. Sobat RJ, di sini ada dugaan kuat bahwa penerbitan SHGB maupun SHM ini ada tindak pidana korupsi yang terjadi. Bahkan menurut laporan Said Didu, beliau mengatakan Arsin di sini adalah salah satu pendukung keras proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang telah memaksa warga untuk menyerahkan tanah-tanah mereka dengan ganti rugi yang minim. Kades ini paling keras melawan perjuangan membuka kasus PIK 2. Sampai sekarang di Desa Kohot dan desa lain di bawah komando yang bersangkutan masih memasang berbagai foto saya, cuit Said Didu. Dalam peristiwa pembongkaran perampasan tanah masyarakat di Tangerang ini pun, Said Didu telah beberapa kali berhadapan dengan para preman bayaran. Dan ini terjadi saat mengunjungi desa-desa tersebut. Bahkan dirinya sampai dikejar-kejar oleh para preman bayaran yang mengaku adalah warga sekitar. Ini masyarakat yang betul-betul tinggal menunggu waktu. Coba lihat anak-anak, kita nggak tahu masa depannya kemana. Dengan digusur begitu saja, ini mereka kedinginan, kebanjiran. Saya hanya menyentuh hati pengambil kebijakan. Lihatlah rakyatmu di bawah seperti ini, tiap hari menghadapi kehidupan sekarang ini tidak jelas. Kalau digusur dia pindah kemana? Saya nggak bisa. Iya Pak, coba sini maju Bu. Pengambil kebijakan lihatlah. Ratusan ribu rakyat seperti ini. Kalian gusur di kampung mereka. Lihat anak-anak. Lihat anak-anak. Mereka mau hidup kemana anak-anak seperti ini? Nih, anak-anak masih kecil. Kalian masih kekali. Kalian gusur, kalian apa? Tega kalian. Coba anak-anak kayak begini. Ya Allah. Mereka mau pindah kemana? Cari hidup di mana? Sementara kalian bangun seperti itu. Kalian usir rakyatmu, kalian bangun seperti itu. Sadis kalian. Sebelum ada bangunan yang kalian bikin ini, mereka tidak pernah banjir. Sekarang tiap hari mereka mengalami hal seperti itu. Jadi berhentilah kalian berbohong, membohongi, menjual. Dan para pendukung-pendukung penggusur rakyat ini, dosa kalian sangat besar. Apakah mungkin Arsin bin Sanib, Kepala Desa Kohot ini menjadi bagian dari jaringan yang lebih besar untuk melancarkan proyek ini?
Di tengah panasnya situasi, mantan Presiden Jokowi pun akhirnya angkat bicara. Di sini beliau menegaskan pentingnya untuk memastikan legalitas sertifikat tersebut. Yang paling penting itu proses legalnya, prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu. Namun di sini bukannya menenangkan suasana, pernyataan Jokowi tersebut justru dinilai publik sebagai upaya cuci tangan. Mantan presiden ini seolah menyalahkan para bawahannya, mulai dari menteri serta sistem pelayanan. Dirinya sama sekali tidak menyalahkan atau introspeksi diri atas kebijakan-kebijakan yang dibuat selama dirinya menjabat. Beberapa pihak pun menilai ini bukan pertama kalinya warisan dari kebijakan era Jokowi yang menimbulkan kekacauan. Bapak Presiden Prabowo, lihat rakyatmu digusur, lihat rakyatmu menderita, lihat anak-anak ini mau dibawa kemana mereka? Sekolah nggak ada, tiap hari banjir demi konglomerasi yang kalian bangun di sini. Sekolahnya ayah sedang full. Aset sekolahan kalau banjir, total banjir. Lagi tak boleh hujan, hujan. Lihat ibu-ibu semua. Ya Allah, saya nggak bisa ngomong lagi. Betapa penderitaannya rakyat ini. Saya nggak tahu nanti, belum tentu bisa tidur. Belum tentu cari makan seperti apa. Mereka lewat kemana lagi cari makan? Apakah di sini artinya Jokowi sedang mencoba menyelamatkan reputasinya, atau ada sesuatu yang lebih besar yang ingin ia tutup-tutupi? Masalah ini pun kian semakin rumit ketika nama Surtawijaya, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia atau APDESI, diduga tersangkut masalah pagar laut PIK 2 ini. Hal ini berdasarkan keterangan Said Didu dalam akun X-nya yang mengatakan, jangan lupa bahwa Ketua APDESI yang mendukung Jokowi 3 periode adalah Kades dari wilayah PIK 2. Di sini Surtawijaya adalah Kepala Desa Babakan Asem, salah satu wilayah yang juga berada di dekat PIK 2. Dirinya terkenal karena dukungannya terhadap masa jabatan kepala desa hingga 27 tahun dan bahkan mendukung Jokowi untuk 3 periode. Fakta ini pun tentu saja lalu menimbulkan kecurigaan publik. Dan pertanyaannya, apakah ada hubungan antara dukungan politik Surtawijaya kepada Jokowi dengan terbitnya sertifikat HGB di atas laut ini? Dan benarkah proyek PIK 2 ini memang dikawal oleh para kepala desa yang juga melibatkan para elit dan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan para oligarki? Skandal pagar laut ini di sini pun mengingatkan kita pada proyek reklamasi yang juga menjadi warisan kontroversial di era Jokowi, mulai dari Jakarta hingga Semarang. Di sini kebijakan reklamasi kerap kali menimbulkan polemik di masyarakat. Ribuan hektar sawah produktif dikorbankan demi ambisi pembangunan yang katanya demi kepentingan rakyat. Walaupun fakta-fakta di lapangan justru rakyatlah yang banyak menjadi korban. Ganti rugi seenaknya yang tidak sebanding karena berembel-embel proyek strategis nasional. Dan dengan adanya pagar laut di Tangerang ini serta beberapa wilayah di Indonesia ini, di sini apakah kita sedang menyaksikan pola yang sama akan terulang kembali? Di sini tentu masyarakat pantas bertanya, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari semua ini? Apakah para cukong oligarki atau warga setempat yang tergusur proyek ini? Sobat RJ, pagar laut di Tangerang ini bukan hanya sekedar pagar laut. Ia adalah simbol dari sistem yang penuh dengan kejanggalan. Dari sertifikat HGB di atas air
hingga dugaan korupsi yang melibatkan kepala desa, para elit, dan konglomerat besar. Kasus ini menunjukkan betapa lemahnya kontrol negara di era Jokowi terhadap praktek-praktek semacam ini. Dan marilah kita sebagai rakyat jelata terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Jangan biarkan mereka yang ada di atas terus bermain-main dengan nasib bangsa ini. Karena pada akhirnya yang paling menderita tentu saja kita, saudara-saudara kita, para rakyat jelata. Lalu pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian soal skandal pagar laut ini? Apakah menurut kalian Jokowi adalah orang yang harus bertanggung jawab atas kekacauan ini? Tulis komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel Rakyat Jelata ini untuk update terbaru tentang kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.